Terima kasih Anda masih bersama kami di News Malam pemirsa. Sebuah mes karyawan depo bangunan terbakar pada Minggu siang. Peristiwa itu membuat panik karyawan yang tengah bekerja. Sejumlah karyawan toko bahan bangunan berjibaku memadamkan api yang membakar mes tempat mereka tinggal di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat siang tadi. Banyaknya material bangunan yang terbuat dari kayu membuat amukan si jago merah semakin tak terkendali. Dalam sekejap api melumat habis seluruh bangunan 2 lantai beserta isinya dan sempat menyambar ke toko bahan bangunan. Peristiwa kebakaran terjadi pada saat karyawan tengah bekerja di toko yang berada persis di samping mes. Dugaan sementara api berasal dari hubungan arus pendek listrik. 6 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Kan MCB di situ. Nah, kebetulan dia mau nyalain MCB, ngelihat api. Nah, salah satu telepon saya. Ke mesnya sih, mes karyawan sih. Ke materialnya sih, ya, refleks gimana gitu ya? Bersyukur nggak sampai ke sana, tapi sebagian kena. Cepet banget menjalar ke masalah listrik, Pak. Yang paling penting ini listrik yang paling utama. Jadi dugaan sementara listrik, Pak, pasti listrik, Pak. Listrik ya? Iya, betul, Pak. Korban luka atau jiwa, Pak? Sementara tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak ya? Ada apa namanya? Kendala, Pak. Ada kendala nggak, Pak? Kendalanya sumber air jauh, Pak. Sumber air jauh. Paling kendala di sini paling sumber air dan jalan, Pak. Selain menghanguskan mes karyawan, api juga sempat menyambar sebagian toko bahan bangunan dan rumah warga. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Seekor ular sanca kembang masuk ke rumah warga di Kalibata Pulau Pancoran, Jakarta Selatan. Petugas damkar sempat kesulitan evakuasi ular sepanjang 3 meter ini karena bersembunyi di bawah ubin rumah. Usai mendapat laporan warga, petugas pemadam kebakaran mengevakuasi seekor ular sanca kembang sepanjang 3 meter. Ular ini bersembunyi di rumah yang sudah tidak ditinggali oleh warga. Petugas sempat kesulitan mengevakuasi ular karena bersembunyi di bawah ubin, hingga petugas harus membongkar ubin untuk menangkap ular itu. Diduga ular tersebut masuk ke pemukiman warga karena terbawa aliran kali yang berada persis di belakang rumah warga. Dalam melaksanakan tugas evakuasi ular tersebut, kami menggunakan grab stick perkusif cam untuk mengetahui keberadaan ular tersebut. Dengan bantuan alat tersebut, kami dapat mengetahui bahwa ular tersebut ada di bawah keramik rumah warga tersebut. Kini ular liar sanca kembang itu diamankan di pos damkar sektor Pancoran dan kemudian diserahkan ke BKSDA untuk dilepas liarkan ke habitat aslinya. Dari Jakarta Selatan dan Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Selanjutnya pemirsa, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta menindaklanjuti temuan parasetamol di Teluk Jakarta. Sumber pencemaran dan tingkat kandungan menjadi fokus penyelidikan Dinas Lingkungan Hidup. Setelah penemuan adanya kandungan parasetamol di Teluk Jakarta, aktivitas nelayan di kawasan Muara Angke tetap seperti biasa. Tak ada raut kekhawatiran maupun kecemasan dari nelayan dan warga sekitar kawasan utara Jakarta ini. Menurut mereka, temuan penelitian LIPI akan adanya zat parasetamol di Laut Jakarta tidak mempengaruhi hasil tangkapan. Kalau perubahan saya nggak begitu tahu ya. Tapi kalau melihat ikan yang ada di laut, kayaknya nggak ada yang mati. Iya. Terus dampak untuk penghasilan sih nggak berpengaruh. Kalau berpengaruh tuh masalah cuaca. Kalau cuacanya anginnya lagi kenceng, ya mungkin nggak ada ikan. Sebelumnya, tim peneliti oceanografi LIPI menemukan kandungan parasetamol sebesar 420 nanogram per liter di perairan Ancol. Sedangkan di kawasan Angke, temuan parasetamol mencapai 610 nanogram per liter. Jadi itu temuan sudah lama ya, 14 Juli, dan sekarang sedang diteliti oleh Pusat Penelitian Oceanografi. Ya, kemudian diteliti, jadi kita memang lingkungan hidup Dinas DKI selalu meneliti setiap 6 bulan sekali ya. Nanti kita tunggu hasilnya
sedang diteliti oleh DRH DKI Jakarta sesuai dengan PP 22 tentang penyelenggaraan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup. Namun demikian parasetamol ini tak termasuk dalam parametri pengujian dan tidak masuk dalam parameter pengujian baku mutu air laut. Saat ini Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta sedang menindaklanjuti temuan parasetamol di Teluk Jakarta. Selain meneliti kandungan parasetamol, Dinas Lingkungan Hidup juga tengah menyelidiki sumber pencemaran tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Mulai Minggu pagi Jalan I Gusti Ngurah Rai, Durensawit, Jakarta Timur dari Mall Klender arah Durensawit ditutup. Penutupan untuk pengerjaan saluran air sepanjang 750 meter guna mengantisipasi banjir. Penutupan Jalan I Gusti Ngurah Rai Klender Jakarta Timur dimulai Minggu pagi. Penutupan mulai dari depan kantor Palang Merah Indonesia dari arah Mall Klender menuju Pondokopi atau Bekasi. Wali Kota Jakarta Timur Muhammad Anwar melihat dimulainya pengerjaan sodetan aliran air sepanjang 750 meter dengan lebar 3,5 meter. Jadi kita buat crossing kurang lebih 875 meter dengan kedalaman 3,5 meter. Harapannya warga mudah-mudahan dengan pembuatan ini banjir akan selesai, tidak terjadi lagi, dan lama pekerjaan sekitar 2,5 bulan. Untuk menghindari kemacetan pada hari kerja, semua kendaraan dari arah Kampung Melayu yang akan ke wilayah Bekasi diarahkan menuju Jalan Kolonel Sugiono dan dari arah Jakarta Pusat diarahkan menuju Jalan Bekasi Raya. Sementara itu di Jalan I Gusti Ngurah Rai ditutup dan kendaraan diperbolehkan lewat melalui jalur Transjakarta. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang guru SD di Tanah Laut, Kalimantan Selatan tewas dibunuh tetangganya sendiri. Informasinya akan hadir untuk Anda. Tetap pada iNews Malam.